udah ada tanda dari sana baru duluan naik ya. Saya pindah ya bang. Izin geser ya bang. Geser bang. Oke.
Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Nada Kusuma. Gambar yang Anda saksikan saat ini adalah di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini telah tiba di Bandara Halim pesawat yang mengangkut sebanyak 26 warga negara Indonesia dari Afghanistan yang dilakukan proses evakuasi oleh pemerintah terkait dengan konflik yang terjadi di Afghanistan. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh petugas di dalam pesawat. Tampak petugas yang berada di dalam pesawat seperti yang sudah Anda saksikan menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap. Rencananya memang dengan atau setelah kedatangan mereka ini, para WNI dari Afghanistan akan dilakukan cek pemeriksaan kesehatan terhadap mereka dan akan langsung di karantina atau isolasi di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kedatangan ini sendiri memang sudah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada hari Jumat lalu yang mengatakan sebanyak 26 WNI telah berhasil dievakuasi dari Kabul, Afghanistan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara setelah melalui Islamabad sebelumnya, dan saat ini pun pesawat sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Memang hingga saat ini masih belum ada informasi lebih lanjut apakah proses evakuasi ini masih akan terus dilanjutkan oleh pemerintah setempat, mengingat masih belum diketahui secara pasti jumlah WNI yang saat ini masih berada di Afghanistan. Bang, geser ya bang. Bang, izin bang. Saat ini pun situasi di Afghanistan memang sedang tidak menentu. Sejumlah negara dalam proses pemulangan warga negara mereka ke negaranya masing-masing. Salah satunya Amerika Serikat yang juga ikut memulangkan warga negaranya. Ini adalah kondisi di dalam pesawat pemirsa. Sejumlah petugas atau dari TNI yang mengawal kedatangan dari para WNI ini. Kita melihat beberapa WNI yang berasal dari Afghanistan dari gambar yang bisa Anda saksikan saat ini. Memang masih ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh para WNI ini untuk bisa keluar dari pesawat sebelum nantinya menjalani proses karantina rencananya akan ada atau menjalani karantina di Wisma Atlet. Masih belum diketahui secara pasti bisa nama-nama yang tiba dari Afghanistan saat ini. Kementerian Luar Negeri masih belum merilis para WNI ini, maksudnya para WNI ini yang baru saja tiba. Salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan tentu saja adalah cek kesehatan, terbebas atau tidaknya mereka dari virus COVID-19 yang memang sudah menjadi prosedur utama kedatangan warga negara atau warga yang tiba dari negara lain harus melalui cek kesehatan dari COVID-19. Ini di ruangan lainnya juga kita lihat cukup penuh pesawat yang mengangkut para WNI ini dari Afghanistan. Satu persatu terlihat bagaimana para WNI ini didatangi oleh petugas dari TNI dan juga dari rumah sakit setempat untuk dicek kesehatannya masing-masing. Tidak hanya kesehatan, mereka pun juga dicek dokumen-dokumen resminya, entah itu tanda pengenal diri ataupun paspor yang dibawa oleh para WNI ini. Pesawat dari TNI Angkatan Udara ini pemirsa memang tiba di Bandara Halim sekitar pukul 3
yang sudah melalui sempat transit di Islamabad. Saat ini sendiri memang kondisi di Afghanistan masih terus bergejolak setelah Taliban telah menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan dan mengambil alih pemerintahan dari presiden sebelumnya, yakni Ashraf Ghani, yang kini pun dikabarkan sudah meninggalkan Afghanistan. Presiden Ashraf Ghani sendiri sudah menyatakan bahwa Taliban memenangi seluruh pertempuran dan seluruh kekuasaan ataupun pemerintahan dari Afghanistan kini memang sudah sepenuhnya dikuasai oleh Taliban. Dan Taliban yang menguasai Afghanistan ini pun memberikan kekhawatiran sendiri atau membawa kekhawatiran bagi warga, entah itu warga negara Afghanistan sendiri, apalagi warga negara asing yang tinggal di Afghanistan. Beberapa momen sudah kita lihat bersama, seluruh warga ataupun beberapa warga ada yang berusaha untuk kabur ke negara lain dengan berbagai cara. Dan hal ini pun yang juga dilakukan oleh pemerintah kita untuk mengevakuasi warga negara Indonesia dari Afghanistan demi keselamatan diri mereka sendiri. Kita bisa melihat di layar kaca tampak Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari gambar yang kita saksikan, beliau sedang menuju ke arah pesawat untuk menyambut kedatangan dari warga negara Indonesia yang tiba dari Afghanistan. Di sebelahnya ada Panglima TNI. Tampaknya akan ada prosesi penyambutan oleh Kemenlu terhadap warga negara Indonesia yang baru saja tiba dari Afghanistan. Dari keterangan yang tertulis kemarin oleh Kementerian Luar Negeri, bahwa pemerintah telah mengevakuasi 26 WNI, termasuk diantaranya ada staf KBRI, ada juga 5 warga negara Filipina, dan juga 2 warga negara Afghanistan. Kedua warga negara Afghanistan yang juga tiba malam ini itu merupakan keluarga dari WNI dan juga staf dari KBRI yang telah bertugas di Afghanistan. Kita melihat para WNI ini sudah turun dari pesawat. Kita masih menantikan juga prosedur apa saja yang akan mereka lalui selanjutnya setelah tiba di Indonesia. Kita juga masih menantikan keterangan selanjutnya dari pemerintah ataupun Kementerian Luar Negeri. Misi apa selanjutnya yang akan dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang mungkin saja masih berada di Afghanistan.
seluruh WNI yang baru saja tiba ini langsung diarahkan oleh petugas ke ruangan lainnya untuk dikumpulkan dan dilakukan prosedur pemeriksaan lainnya mengenai surat-surat dan juga dokumen-dokumen resmi yang harus dibawa untuk bisa masuk di wilayah Indonesia. Ini adalah bagaimana warga negara Indonesia bersama keluarganya. Kebanyakan dari warga yang dievakuasi hari ini adalah bekerja sebagai staf di KBRI dan juga keluarganya. Kami ulangi lagi informasi yang perlu Anda ketahui pemirsa bahwa para WNI yang baru saja keluar dari pesawat TNI Angkatan Udara ini merupakan WNI yang baru saja dievakuasi dari Afghanistan akibat konflik yang terjadi di Afghanistan. Total keseluruhan ada 26 WNI yang dipulangkan ke Indonesia. Di antara ke-26 WNI ini dan ada 5 warga negara Filipina dan juga 2 warga negara Afghanistan. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Luar Negeri, pemirsa, pesawat yang membawa ke-26 WNI ini sempat transit di Islamabad, Pakistan sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke tanah air. Dan setelah tiba di tanah air, para WNI ini terlebih dahulu akan menjalani karantina sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19 di Indonesia. Kita melihat rombongan dari Kementerian Luar Negeri dan juga TNI telah memasuki ke ruangan lainnya. Rencananya mungkin akan diadakan konferensi pers dari Kementerian Luar Negeri yang mewakili pemerintah. Seperti yang kita ketahui pemirsa, konflik yang terjadi antara pemerintah Afghanistan dan juga Taliban ini telah mendatangkan kekhawatiran bagi warga Afghanistan dan juga warga negara lain yang tinggal di Afghanistan. Situasi konflik yang tidak menentu dan kekhawatiran akan keselamatan membuat negara-negara lain pun berlomba untuk memulangkan warga negaranya demi keselamatan mereka. Selamat, Bang. Banyak yang mempertanyakan akan seperti apa nanti
nasib dari Afghanistan pasca diambil alih kekuasaannya oleh Taliban. Kita juga masih menunggu pemirsa saat ini apakah pemerintah akan melangsungkan konferensi pers mengenai kedatangan WNI ini serta apa mungkin rencana selanjutnya dari pemerintah Indonesia mengenai warga negaranya atau warga negara kita yang mungkin hingga saat ini masih berada di Afghanistan yang kemudian mungkin akan dilakukan kembali proses evakuasi dari Afghanistan. Serta perlu dicermati juga nanti bagaimana hubungan diplomatik kita dengan Afghanistan pasca diambil alihnya Afghanistan oleh Taliban. Dan kita misalnya akan menyimak keterangan resmi dari pemerintah, yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenai kedatangan WNI dari Afghanistan ini. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, rekan-rekan media yang saya hormati, selamat pagi. Dengan mengucap rasa syukur yang luar biasa, alhamdulillah pada dini hari ini, warga negara Indonesia dari Afghanistan telah berhasil kita evakuasi dan baru saja tiba dengan selamat di Jakarta. Semua evakuee dan seluruh anggota tim evakuasi akan langsung menjalani protokol kesehatan sesuai aturan ketibaan dari luar negeri. Rencana evakuasi ini dirancang dan dipersiapkan dengan matang selama beberapa hari, secara hati-hati dan low-key. Kehati-hatian dan sifat low-key ini diperlukan mengingat adanya dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang sangat cair. Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evakuee lainnya, serta demi kelancaran pelaksanaan misi evakuasi secara keseluruhan. Rekan-rekan media yang saya hormati, awalnya evakuasi direncanakan dilakukan menggunakan pesawat sipil. Namun demikian di tengah jalan, rencana tersebut harus kita sesuaikan karena kondisi lapangan yang berubah. Dan sesuai koordinasi dengan Panglima TNI, maka diputuskan evakuasi menggunakan pesawat militer. Selama persiapan, koordinasi erat terus dilakukan dengan KL terkait. Semua langkah persiapan terus dilaporkan kepada Bapak Presiden dan laporan langsung terakhir saya sampaikan kepada Bapak Presiden 18 Agustus pagi hari. Kemarin saya juga sampaikan briefing di depan Menko Polkam, Panglima TNI, Kapolri, Wakabin, dan KSP. Rekan-rekan mengenai proses evakuasi, dapat saya sampaikan bahwa pesawat evakuasi TNI Angkatan Udara berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus pagi hari sekitar pukul 06.00. Briefing terakhir dilakukan 04.50 dan saya secara resmi melepas keberangkatan tim. Rute yang ditempuh pesawat adalah Jakarta, Aceh, Kolombo, Karachi, Islamabad, Kabul. Dari awal keberangkatan, pesawat memang dirancang untuk bermalam di Islamabad. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa penerbangan Islamabad-Kabul sangat pendek, yaitu sekitar 1 jam atau kurang dari 1 jam, dan pesawat dapat bergerak cepat jika kesempatan landing diberikan sewaktu-waktu. Sebagaimana teman-teman ketahui, dalam proses evakuasi ini banyak hal yang harus kita lakukan secara paralel, bukan one after another.
Oleh karena itu, begitu pesawat take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma, maka kami yang ada di darat melanjutkan mengurus semua perizinan yang masih tersisa, termasuk izin lintas udara dan izin landing di Kabul. Alhamdulillah izin lintas udara semuanya dapat diperoleh dan pesawat mendarat di Islamabad pada 18 Agustus pukul 20.27 waktu setempat. Koordinasi terus dilakukan untuk mengurus izin landing pesawat di Bandara Hamid Karzai, Kabul. Semula kita sudah berhasil mendapatkan slot pendaratan untuk 19 Agustus pagi sekitar pukul 04.10. Namun izin tersebut kemudian ditarik dan ditunda karena adanya perkembangan lapangan yang tidak kondusif. Perubahan yang sangat cepat menggambarkan dinamika di lapangan yang terus berubah. Dengan situasi baru ini berarti kita harus mengurus izin baru lagi. Koordinasi terus kita lakukan baik secara internal maupun eksternal dari 18 Agustus malam sampai 20 Agustus dini hari. Baik secara internal dan eksternal sekali lagi, baik untuk mengurus mempersiapkan evakuasinya itu sendiri maupun mengurus izin landing di Bandara Kabul. Kita juga memutuskan bahwa pesawat tetap menunggu di Islamabad. Pada tanggal 19 Agustus pukul 11, saya kembali memimpin rapat koordinasi yang diikuti oleh tim Jakarta, Islamabad, dan Kabul guna melakukan asesmen kondisi di Afghanistan, mendetailkan kembali rencana evakuasi, serta upaya untuk mendapatkan izin landing yang baru. Selain koordinasi pada working level, komunikasi juga saya lakukan secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Turki, Menteri Luar Negeri Norwegia, pihak Belanda, Amerika Serikat, dan NATO. Proses ini benar-benar sebuah proses yang tidak mudah dan memerlukan koordinasi yang kuat. Tanggal 20 Agustus dini hari, diperoleh informasi izin landing yang baru telah diperoleh. Tim evakuasi langsung melakukan persiapan dan pesawat TNI Angkatan Udara berangkat menuju Kabul pada 20 Agustus sekitar pukul 04.10 dan tiba di Kabul 05.17. Rencana awal, pesawat hanya berhenti selama 30 menit. Namun kembali terjadi dinamika sehingga pesawat berada di Bandara Kabul selama kurang lebih 2 jam. Pesawat TNI Angkatan Udara terbang dari Kabul pukul 07.10 dan tiba kembali di Islamabad pukul 08.11 waktu setempat untuk melakukan pengisian bahan bakar dan kemudian kembali terbang menggunakan rute yang sama pada saat keberangkatan. Dan alhamdulillah pesawat TNI Angkatan Udara sudah tiba kembali di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pagi hari ini 21 Agustus 2021. Seluruh warga negara Indonesia berjumlah 26 orang yang kita evakuasi, semua dalam kondisi baik. Satu catatan, 1 diplomat dalam kondisi kurang sehat, non-COVID, dan akan segera dilakukan perawatan. Selain WNI, dalam misi evakuasi ini ikut juga 5 warga negara Filipina yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi Indonesia. Bantuan membawa warga negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama dilakukan. Ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan. Selain itu, terdapat 2 warga negara Afghanistan, 1 orang adalah suami dari salah satu warga negara Indonesia, dan 1 lagi adalah local staff perempuan yang bekerja di KBRI. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh pemerintah dan otoritas India, Sri Lanka, Pakistan, Amerika Serikat, NATO, Turki, Norwegia, dan Belanda.
Rekan-rekan media yang saya hormati, semula kita merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas. Namun demikian, di saat-saat terakhir proses evakuasi, terjadi perkembangan baru dan untuk sementara operasi KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad. 1 kuasa usaha sementara dan 3 home staff akan menjalankan misi Kabul dari Islamabad. Tim kecil ini akan terus melakukan asesmen situasi Afghanistan setiap hari dan menentukan langkah selanjutnya. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan. Indonesia terus berharap proses politik yang inklusif, yang Afghan-led, Afghan-owned, masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan. Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya. Dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panglima TNI dan jajarannya, Kabin dan jajarannya, dan tentunya kepada seluruh tim evakuasi yang terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, TNI, dan BIN. You did it, guys. Terima kasih banyak. Sekarang saya mohon dengan hormat Panglima TNI untuk menyampaikan briefingnya. Terima kasih teman-teman, kami persilakan Pak Panglima. Rekan-rekan media sekalian, dengan mengucap syukur alhamdulillah pada pagi hari ini misi evakuasi dari Kabul ke tanah air Indonesia dapat dilaksanakan dengan aman sesuai dengan rencana, dan saat ini seluruh awak pesawat juga sudah berada di crew room Lanut Halim untuk melakukan pemeriksaan dan melaksanakan briefing setelah penerbangan. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia atas keberhasilan misi evakuasi warga negara Indonesia di Kabul yang tidak ringan. Karena banyak permasalahan di lapangan yang kita hadapi, dinamika di lapangan yang kita hadapi, namun semua bisa dilaksanakan dengan baik berkat kerjasama antar kementerian dan lembaga, sehingga operasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ibu Menlu, kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, itu tadi pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana keterangan resmi dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa WNI yang datang telah menjalankan aturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan di masa pandemi COVID-19. Proses evakuasi pun sudah disiapkan dengan seksama dan juga hati-hati mengingat kondisi di Afghanistan yang masih terus bergejolak hingga saat ini. Awalnya evakuasi direncanakan menggunakan pesawat sipil, namun karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, pada akhirnya proses evakuasi terhadap ke-26 WNI dilakukan dengan bekerjasama dengan TNI dan dengan pesawat militernya. Pesawat TNI seperti yang tadi dijabarkan oleh
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berangkat dari tanah air atau dari Bandara Halim Perdana Kusuma pada 18 Agustus pagi hari dan sempat bermalam di Islamabad. Mengajukan izin untuk landing berkali-kali di Kabul, namun mengalami kendala terkait dengan kondisi di Kabul, maksud kami di Kabul dan di bandaranya yang tidak kondusif. Izin landing pun baru terbit tanggal 20 Agustus untuk bisa mendarat di Kabul, Afghanistan. Saat pesawat TNI landing pun, dari awalnya hanya sekitar 30 menit berada di Bandara Kabul, sempat tertahan hingga 2 jam karena kondisi di lapangan yang digambarkan oleh Menlu tidak kondusif. Setelah berhasil untuk membawa atau memasukkan ke dalam pesawat para WNI dan WNA yang akan dievakuasi, pesawat pun akhirnya bisa kembali ke Islamabad untuk sesaat mengisi bahan bakar dan kembali ke tanah air. Dan kembali disampaikan juga bahwa ya, jumlah WNI yang dievakuasi ada 26, di antaranya juga ada 5 WNA Filipina yang merupakan permintaan tolong evakuasi dari pemerintah Filipina. Dan 2 WNA lainnya, yaitu WNA Afghanistan yang merupakan suami dan juga lokal staf dari KBRI di Kabul. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya mengenai kedatangan WNI dari Afghanistan akan kami hadirkan di Breaking News TV One. Tetaplah bersama kami.